terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mau menghadiri diseminasi Aksikata Modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya pada Bapak Ibu dan tentang sekolah tercinta kita ini. Budaya positif modul 1.4 yang akan dibahas nanti yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah paradigma belajar tempo dulu dan sekarang. Nah, ciri khasnya bagaimana? Yang lama teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru yang mengajar. Jadi pusat utama dari sebuah pembelajaran terletak pada guru yang mengajar. Kemudian yang kedua, menggunakan metode ceramah konvensional. Jadi kebanyakan guru-guru yang model lama dalam mengajar dari awal sampai terakhir menggunakan metode ceramah. Nah, yang ketiga, semua murid dianggap sama. Jadi kemampuan murid yang mengikuti pembelajaran pada saat itu dianggap sama. Misal kemampuannya semua dianggap 8, nilainya 8 semua, 5 semua. Tidak ada yang bermacam-macam variasi 1 sampai 10. Kemudian yang keempat, konsentrasinya pada hasil akhir. Nah, konsentrasinya kalau guru yang lalu tentang nilai, yang penting dapat nilai bagus. Itu untuk paradigma dari pembelajaran lama. Kalau yang sekarang paradigma baru, yang pertama student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi murid menjadi pusat pembelajaran, tidak gurunya yang menjadi pusat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya pengembangan keterampilan abad 21. Ya, keterampilannya apa saja? Yang pertama bisa komunikasi, bisa kolaborasi dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya guru memahami karakteristik anak. Jadi kan karakteristik anak bermacam-macam. Ada yang pintar, ada yang sedengan, ada yang kurang. Nah, itu. Jadi karakteristik juga terletak pada bagaimana siswa itu belajarnya. Ini pembelajaran yang sesuai dengan paradigma belajar Dewantara. Nah, yang pertama, student center, model pembelajaran berorientasi pada murid. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, tidak berpusat kepada guru seperti saya. Jadi kita percaya murid untuk mengembangkan potensinya. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21. Nah, pengembangan keterampilan abad 21 itu apa saja? Yang pertama, bisa kita ambil komunikasi. Jadi harus bisa saling berkomunikasi dengan yang lebih tua bagaimana, dengan sebaya bagaimana, dengan lebih muda bagaimana. Kemudian kolaborasi, harus pintar berkolaborasi dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan organisasi lain. Kemudian critical thinking, berpikir kritis. Jadi tidak semata-mata langsung kita menerima apa yang diberikan, tapi ketika kita berpikir kritis juga harus sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa itu namanya, sains ya, ilmiah, jangan hanya konon katanya seperti itu. Kemudian kreativitas, kita harus belajar kreativitas untuk memanfaatkan apa yang dipunyai dan apa yang diinginkan oleh di era globalisasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan paradigma belajar Dewantara. Yang ketiga, memahami
karakteristik anak. Ini membimbing murid sesuai tingkat kemampuan dan gaya belajar. Jadi sebelum kita pembelajaran kita harus melakukan, kalau sekarang kita diagnostik, asesmen diagnostik, yaitu kita mengukur kemampuan awal dari tiap peserta didik, dan yang kemudian gaya belajar. Ada yang biasanya video, ada yang biasanya audio dan kinestetik. Kemudian yang keempat, menuntun budi pekerti. Nah, ini penguatan akhlak. Jadi tidak hanya berilmu, tidak hanya pintar dalam attitude, akhlaknya harus juga baik. Karena adab itu di atasnya dari ilmu. Kalau punya ilmu tapi tidak ada, tidak ada dia orang. Nah, dari 4 tadi, kita sesuaikan dari tadi, hasilnya sesuai dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensinya? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Oke, sekarang kita belajar praktek dulu. Buka kedua tangan Bapak Ibu guru, ya. Cobalah buka ketika misal Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan satu tangan Anda. Coba pakkan satu tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Misal kalau ibu menggenggam emas, guru dan itu genggam emas, ya. Kemudian ibu tersebut perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, jadi dipegang sekuat tenaga, karena itu begitu pentingnya emas itu, ya. Semisal saja, ya. Coba praktekkan, ambil emas, genggam, terus digenggam secara rapat. Setelah itu pertanyaan yang timbul adalah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda ketika melakukan sesuatu yang penting tadi? Maka apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, itu. Silakan berpendapat. Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, tadi alasan membuka, sekarang alasan yang kedua adalah mengapa menutup kepala tangan Anda. Kemudian yang ketiga, intinya dalam kegiatan ini adalah sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup ini kepala tangan. Nah, siapa yang mengontrol kepala tangan kita ini? Nah, jelas yang memegang kontrol membuka dan menutup kepala tangan ini adalah restitusi. Yang menjadi cerdas itu apa saja? Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid anak mendapatkan penguatan. Dan masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya yang dilakukan. Selanjutnya
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu merupakan gaya positif. Ciri-ciri restitusi. Nah, ciri yang pertama dan juga bisa dikatakan restitusi itu apa saja. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Biasanya kalau itu hukuman membuat anak menjadi benci pada yang menghukum tersebut. Nah, jika tawaran bukan paksaan, ya, jadi restitusi itu adalah tawaran, negosiasi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dasar siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut itu apa? Jadi kita cari dasarnya, kurangnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk restitusi itu memperbaiki karakter seseorang. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mencari sebuah solusi, bukan menambah masalah lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Apa itu maksudnya? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruhnya apa? Pertama, penghargaan tidak efektif. Jadi pengaruh dari jangka pendek dari sebuah penghargaan itu yang pertama, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri intrinsik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai atau kebiasaan yang disepakati bersama, dijalankan bersama, diyakini bersama-sama untuk membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di awal tadi ada motivasi intrinsik, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan programnya. Jadi motivasi intrinsik itu bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu keyakinan kelas. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, misalnya, peraturan itu biasanya ditandai dengan sebuah kalimat yang panjang. Tapi kalau keyakinan kelas, rumusan dari sebuah kalimat tersebut, intinya dari sebuah kalimat tersebut. Misalnya ini contohnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya.
itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu masuknya ke sebuah tanggung jawab. Kemudian peraturan kelas, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Itu namanya menghormati orang lain. Kemudian peraturan selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya bisa keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau dari keyakinan kelas itu masuk ke kesehatan. Kemudian peraturan selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Selanjutnya peraturannya gunakan masker. Berarti kalau dalam keyakinan kelas itu menggunakan masuk ke dalam kesehatan maupun keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalau dalam keyakinan kelas disebut keselamatan maupun keamanan. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pertama lebih abstrak, ciri khasnya. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan positif, mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah maupun di kelas, akan mudah diterapkan oleh siswa. Kemudian semua warga yang ada di sekolah ini dilibatkan. Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bagaimana? Yang pertama, prosedurnya saling bertukar ide, bercurah pendapat tentang peraturan yang mau disepakati atau yang dijalankan di sebuah sekolah atau di kelas. Yang kedua, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif jangan berlalu di kelas atau koridor, itu kalimat negatif. Kalimat negatif itu ada di sana, ada tulisan jangan, ada tidak. Kemudian kalimat positifnya apa? Berjalannya di kelas atau di koridor. Itu contoh kalimat negatif dan kalimat positif. Yang ketiga, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dan yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau sampai 7 prinsip. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 bisa setiap anggota kelas perlu belajar. Itu kelas 1, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh selanjutnya keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta baiknya. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas contoh keyakinan kelas 7 yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang dan barang milik orang lain, yaitu keyakinan kelasnya hormat. Dan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling berbeda satu dengan yang
mencapai diri kita sendiri, ya. Jadi yang sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup dan yang membuka kepala ini adalah diri sendiri, bukan rekan-rekan. Apakah kalau rekan mau dibuka karena itu suatu hal penting, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita ini bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita, ya jelas. Ya, jadi yang bisa membuka dan menutup kepalan tangan tadi adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, budaya positif yang kita bahas yang pertama adalah apakah makna dari disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia raih. Jadi apa yang kita tuju berarti kita harus berusaha untuk menggapai, yaitu dengan apa? Dengan disiplin. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan. Jadi disiplin ini biasanya kalau kita di sekolah ya, berarti kita mengajar berarti harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi siswa kita wajib melakukan disiplin seperti itu. Belajar hubungan umum dari disiplin adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita raih atau menjadi tujuan. Ya, jadi disiplin itu karena dilakukan karena apa? Karena ketidaknyamanan, jadi harus wajib dilaksanakan, bukan dari muncul dari keinginan pribadi diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai apa nilai-nilai kebajikan itu? Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dian Bosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang di awal tadi, profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Indonesia dan beragama mulia. Satu, dan yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkependidikan tunggal, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Dian Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline yang pertama, yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi biasanya orang itu disiplin yang pertama adalah untuk menghindari sebuah hukuman atau sanksi. Ya,
apa yang akan terjadi apabila saya misalnya apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan kedisiplinan? Jadi motivasinya ada supaya untuk mendapatkan penghargaan. Itu juga motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, tidak dari dalam diri sendiri. Motivasi yang tadi adalah untuk sebuah imbalan atau mendapatkan penghargaan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi muncul dari dasar diri sendiri, muncul dari hati. Saya apabila saya melaksanakan nanti saya akan menjadi seperti apa. Itu motivasi dan tujuan dari sebuah disiplin positif. Teori motivasi perilaku manusia menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah itu sendiri. Jadi merdeka itu adalah kita juga harus bisa memerintah diri sendiri, tidak mau diperintah oleh orang lain. Jadi kita tidak terlepas dari perintah-perintah tersebut. Akan tetapi kita juga harus bisa memerintah diri sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga disebut dengan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensinya ya, karena mencoret kertas tugas temannya maka harus menggantikan, itu konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis itu namanya konsekuensi dari apa yang dilakukan kita, ya, karena tersenggol pada saat belajar. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu tangan, itu juga namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Si Pak tutup lagi ya? Ya, makasih Pak. Ya, Makasih Pak. lari menghilangkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil seperti saya, itu konsekuensi karena terlambat, karena sudah ada kesepakatan dari awal kalau terlambat harus lari keliling lapangan, itu sudah konsekuensi. Nah, tapi sudah ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian apa itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus
terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu juga disebut trauma. Kalau membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Jadi kalau jangka waktu lama disebut trauma, kalau jangka waktu pendek disebut konsekuensinya. Kemudian hukuman, akibatnya anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya paksaan. Hukuman itu buat paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu sebuah hukuman, kalau konsep diri yang baik sebuah konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Dan kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau nakal istilahnya let off. Selanjutnya yang kita adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari dosen restitusi identik. Nah, tadi kan sudah kita baca hukuman, kemudian konsekuensi, sekarang restitusi. Kalau konsekuensi sama ini termasuk dalam disiplin, itu masuk di identitas sukses. Kalau hukuman itu identitas gagal, ciri khasnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan kita. Kemudian peraturannya adalah kamu harus begini, harus begini, harus begitu. Biar murid atau anak membenci peraturan. Itu lalu hukuman kalau dalam identitas sukses, dalam disiplin itu negatif, artinya budaya negatif. Kalau konsekuensi seperti tadi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak itu jangan berbeda, bahkan bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, melakukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat,
ventilasi lainnya adalah tabel Yin. Ini setiap anggota kelas harus melakukan tugasnya. Kalau terdengar itu bagaimana terdengar itu seperti dengan ucapan ya yang didengar oleh telinga. Misal kata-katanya selamat siang Bapak, izin masuk ruangan, maaf bisa minta tolong, terima kasih ya, boleh saya bantu, maaf ya, itu termasuk terdengar. Kemudian kalau terlihat bisa dilihat orang lain itu menghargai pendapat orang lain, berbagi ketika memiliki sesuatu ya, dia bisa dilihat ketika misal teman tidak bawa pulpen pinjam, nah itu terlihat berarti berbagi ketika memiliki sesuatu yang akhirnya meminta izin terlebih dahulu ketika memegang atau meminjamkan barang tersebut tidak salah. Dan tadi kemudian peduli ketika teman mendapat musibah, itu juga empati ya, empati. Kemudian berperilaku yang dilakukan, tersenyum pada setiap orang. Nah itu kan terlihat ya, terlihat tapi dilakukan. Nah, bercakap dengan sama menarik, berbagi ketika menjadi sesuatu, berpenampilan menarik, itu berbalik. Nah sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Namanya si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar tadi, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu yang akan bagaimana menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, merujuk situasi Bu Ambar tadi yang sedang dihadapi Bu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut apa. Nah, kemudian supaya apa? Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni, kebutuhan dasar Doni tersebut yang apa yang sedang dibutuhkan. Nah, kebutuhan dasar itu, dasar manusia itu ada 5 menurut Dr. William Gleiser dalam Choice Theory. Apa saja 5 kebutuhan itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, ini pengertiannya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Gleiser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misal sandang pangan papan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti adalah kebutuhan psikologis, meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga. Kemudian kebutuhan psikologis lainnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kebanggaan. Kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Untuk kebutuhan selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
coba, tidak terlalu berkemarin dan senang mencoba hal baru dan yang kebutuhan dasarnya yaitu terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang hati, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah 5 posisi kontrol. Nanti bisa dilihat sekarang ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Berikut ini akan saya tampilkan 5 posisi kontrol. Semoga bisa dimengerti oleh Bapak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, menganggap buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini tentang penjelasan seperti video tadi tentang 5 posisi kontrol seperti yang disampaikan dalam video tersebut. Ya, yang pertama, identitas gagal itu atau kontrol dari luar itu di bagian mana ya, posisinya, yaitu di bagian pendukung atau dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil khusus dari kontrol dari luar yang mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu di posisi kalau teman-teman. Sedangkan untuk identitas berhasil sukses atau dari kontrol di seperti motivasi terus tadi berada pada manajer yang menghargai diri sendiri. Tadi ini merupakan gambarannya guru berkata apa, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid kebaikan murid dan silakan bisa baca. Selanjutnya, dari posisi kedua tersebut yang kita bahas ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan masalah. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Nah, ciri dari restitusi adalah melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan di kelas yang sering kita hadapi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kita berusaha membuat karakter murid sebelumnya bermasalah kurang baik menjadi yang baik dan tadi seperti tadi segitiga restitusi yang pertama, stabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, bagaimana kata-katanya? Ya, contoh kata atau kalimatnya ada yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Akhirnya kamu berat merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang menjadi dari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh katanya atau kalimat yang untuk validasi tindakan salah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang penting buat kamu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanggalkan sikap yang segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah kedua, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, jadi karakter yang lebih baik. Seperti itu. Nah, kata-katanya atau kalimat seperti apa? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Berikut ada contoh kasus hal yang tidak mengerjakan tugas. Senin siang, Pak Guru tidak bisa mengajar pelajaran fisika di kelas 12/2 karena harus mengikuti rapat penting di kantor disebut orang. Guru memberikan tugas agar kelas tidak kosong dan anak-anak tetap di kelas tidak 12. Namun Alia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur di kelas. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Alia tidak mengumpulkan tugas. Keesokan harinya, Pak Guru mengoreksi tugas. Pak Guru menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, itu Alia. Padahal dia masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Guru pun memanggil Alia untuk klarifikasi. Contohnya, ucap salam permisi. Ini restitusinya dan hasilnya bagaimana? Yang pertama, hasil yang bisa siswa yang pertama dari hasil restitusi itu yang pertama mohon maaf, yang kedua tidak main game sendiri,
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah mau mendengarkan presentasi saya tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya, terutama bagi saya sendiri dan untuk Bapak Ibu guru dan serta sekolah SMA Negeri 1 Jogja tercinta. Sekian dari saya, kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes sambung. Ya.